Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Melaksanakan monitoring tersebut dan evaluasi sampai ke ujung timur, ke Campaka Isna. Alhamdulillah di sana pun tetap berjalan dengan baik. Kemudian kita bandingkan juga dengan perkotaan yang dilaksanakan di ibu kota kabupaten, ternyata sama saja pelaksanaannya luar biasa baik, sehingga saya bisa menyampaikan pendampingan ini sangat diperlukan dan cukup membanggakan, sehingga guru-guru penggerak kita betul-betul terpicu dan terpacu untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang ada pada calon guru penggerak, termasuk diantaranya prinsip-prinsip yang lahir dari Ki Hajar Dewantara yang diterapkan, dan saya melihat baik hubungan antara guru dengan siswa dan hubungan antara pengajar praktik dengan calon guru penggerak ini luar biasa baik. Itu sementara ini saya baru memantau dari 3 calon guru penggerak dan 3 pengajar praktik yang luar biasa. Program pendidikan guru penggerak ini merupakan satu langkah strategis bagi pemerintah kita. Ya, ini kenapa? Karena kalau yang namanya pendidikan bisa diawali dari sekolah dulu nih, ya, yang formal, Pak ya. Kalau yang non formal mungkin dari rumah, atau formal kan dari sekolah dulu. Nah, kita melihat ya bagaimana kegiatan di sekolah itu. Dan kita sekolah itu kan yang kita soroti itu adalah kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran inilah justru yang paling penting. Kita harus ada perubahan. Nah, dari mana ini perubahan di awalnya? Yaitu dari guru penggerak. Nah, berbicara tentang falsafah pendidikan, maka falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara sudah kita pelajarin sejak SPG, yang sekolah di SPG, yang tidak sekolah di SPG sejak di IKIP, di LPTK. Falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara sudah kita pelajari terus. Sekarang juga belajar yang kayak gitu lagi. Maka sesungguhnya apa? Maka sesungguhnya bukan kita tidak paham, bukan kita tidak tahu, tapi belum menjadikan falsafah ini menjadi nilai yang bersemayam dalam hati dan kemudian menjadi pola laku profesi kita. Jadi seperti itu problemnya. Ki Hajar Dewantara apal di KB. Pasti Ki Hajar Dewantara teh saha? Pasti udah tahu semuanya. Gitu ya. Nah, tinggal bagaimana, karena itu harus menjadi nilai dalam diri kita dan profesi kita harus menjadi baik. Ketika kita berhadapan dengan 28 murid dan 32 murid, maka sesungguhnya kita sedang melakukan apa itu ketika kita berdiri di depan mereka semuanya. Kita sesungguhnya seharusnya sedang menerjemahkan apa yang menjadi hakikat dari profesi kita, menjadi hakikat dari kerja-kerja kita sehari-hari, mengajar, mendidik, menjadi seorang guru. Maka itu yang harus melandasi, harus menjadi pemahaman kita yang sungguh-sungguh. Apa hakikatnya pembelajaran itu, pendidikan itu? Hajar Dewantara. Nah, ini yang kemudian harus kita sadari betul hakikat pendidikan, karena ini yang dijadikan falsafah pendidikan di Indonesia. Hajar Dewantara, hakikat pendidikan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara adalah bahwa semua anak yang ada di hadapan kita, yang 28 orang itu semuanya anak-anak yang istimewa, anak-anak yang mempunyai potensi dan karakternya masing-masing, mempunyai bakat yang bisa dikembangkan oleh orang. Karena apa? Jika kita tidak mampu mengambil ini, kodrat zaman ini, maka kita sama dengan sedang merampok masa depan mereka.
Anak-anak yang harus sudah bisa teknologi informasi karena tidak diajarkan di sekolah-sekolahnya, tidak dididik di sekolah-sekolahnya, maka suatu saat orang lain sudah menguasai ini anak-anak kita. Hok cai, hok bari cai. Ketinggalan, masa depannya terambil oleh guru-gurunya ini. Guru-guru yang tidak masuk pada program guru. Batu Ruskamana ini masih masa depan diambil oleh kita. Kasihan mereka. Kemudian apa? Selain hakikat, kita harus pahami, guru-guru harus tahu apa sesungguhnya tujuan dari pendidikan yang setiap hari kita laksanakan di kelas-kelas, setiap hari kita jalankan di sekolah-sekolah, setiap tahun menghabiskan anggaran ratusan miliar bahkan triliunan. Setiap guru harus memahami apa sesungguhnya tujuan pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan nasional yang diambil dari falsafah Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Tadi saya sampaikan, keselamatan dan kebahagiaan. Yang diambil dari apa? Dari Tri Rahayu. Tri Rahayu itu harus menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan. Ada Tri Rahayu di sini. Tri Rahayu katanya tujuan pendidikan. Tri Rahayu, Mamayu Hayu Ning Saliro. Bahwa pendidikan itu harus bisa meningkatkan, memelihara, merawat diri sendiri. Maka pendidikan yang benar adalah pendidikan yang bisa mengantarkan anak-anaknya pada tanggung jawab, pada kemandirian, pada kreativitas, pada kehidupan sosial yang Mamayu Hayuning Salim. Jadi bagaimana meningkatkan diri? Kalau dirinya beres, masyarakatnya beres. Kalau masyarakatnya beres, semestanya beres, bangsanya beres. Begitulah pendidikan. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Maka apa? Maka pendidikan harus diorientasikan pada perubahan sikap, perilaku, perubahan pengetahuan dan keterampilan setiap anak, yang kemudian dia bisa mandiri, bertanggung jawab dan bisa berjuang untuk kehidupannya. Pendidikan, belajar itu harus berjalan secara kontinu, terus menerus, Bu. Jadi mau bisa pendidikan berjalan di sekolah hukum, mau bisa kontinu, hanya apa ketika di dalam kandungan aja jadi terus menerus secara kontinu. Bahwa pembelajaran itu berasaskan kontinuitas. Maka apa? Pendidikan karakter yang sedang kita programkan menjadi penguatan pendidikan karakter di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah itu menjadi omong kosong apabila dari pagi sampai pagi lagi anak-anak tidak secara kontinu dididik dalam lingkungan yang positif. Maka apa? Maka sekolah-sekolah, maka apa? Guru-guru penggerak, kepala-kepala sekolah harus mempunyai program yang bagus untuk mengendalikan anak ketika pulang ke sekolah bersama orang tua secara kontinu. Tanpa itu omong kosong. Kontinu dari pagi sampai siang, dari anak-anak sampai dewasa. Kontinu. Maka apa yang menjadi tantangan kita hari ini? Guru-guru penggerak harus bisa merumuskan ini bersama kepala sekolah, bersama guru-guru yang lain nanti, bagaimana tata kelola sekolahnya, bagaimana kepemimpinan perubahan itu bisa melihat ini sebagai sebuah kontinuitas program pendidikan ini di sekolah dan di rumah. Maka dari situ kita akan memulai perubahan ini. Kita harus bergerak dari situ. Gak bisa. Yang kedua apa? Jadi pendidikan itu nggak boleh kita itu menutup diri hanya begini. Kita harus menerima berbagai macam disiplin ilmu kebudayaan dari manapun selagi itu bermanfaat untuk kehidupan. Maka pendidikan itu harus bersifat terbuka dan harus bisa menerima berbagai macam disiplin ilmu menjadi sebuah kesimpulan, menjadi sebuah pendidikan. Yang terakhir konsen bahwa apapun itu ilmu dari manapun kita tidak boleh melupakan nilai-nilai budaya luhur kita, nilai-nilai kepribadian kita, nilai-nilai yang menjadi keyakinan dan jati diri kita. Pancasila, Indonesia, Purwakarta, Sunda. Istimewa. Kreatif rancang pembangunan
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.